Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 2. Kali ini kita ke pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, kamu persiapkan dulu buku tulis, buku paket dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Oke, dalam pembelajaran yang kedua dimulai dari halaman 73. Materi yang akan kita pelajari yang pertama membaca teks, yang kedua menuliskan ide pokok dalam teks, yang ketiga berdiskusi tentang informasi dalam teks, yang keempat mencermati karakteristik individu, yang kelima membuat data karakteristik individu dengan bertanya kepada teman di kelas, yang keenam mengenal gerakan meluncur di air, yang ketujuh mempraktikkan gerakan meluncur. Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks ya. Di halaman 74. Pembuatan pakaian. Pakaian yang kita pakai merupakan pengolahan sumber daya alam dari hewan atau tumbuhan. Ada pakaian yang terbuat dari wol, yaitu bulu domba. Pakaian terbuat dari bunga kapas, dan ada juga pakaian yang berasal dari kepompong ulat sutra, yaitu kain sutra. Kain sutra harganya sangat mahal. Kain sutra sangat halus dan lembut. Proses pembuatan pakaian dari kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra berasal dari air liur ulat sutra. Air liur akan mengeras dan membentuk serat-serat benang. Dengan menggunakan teknologi mesin, kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang akan ditenun menjadi kain sutra. Kain sutra dijahit menjadi pakaian sutra. Proses pembuatan pakaian dari bunga kapas. Orang menanam biji kapas. Biji kapas menjadi pohon kapas. Pohon kapas akan berbunga putih. Bunga kapas diambil dibawa ke pabrik. Bunga kapas dipintal menjadi benang. Benang dipintal menjadi kain. Kain dijahit menjadi pakaian. Nah, di situ ada ya gambarnya, yang A kain sutra, yang B suasana di sebuah pabrik tekstil ya. Halaman 75, ayo berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks ya, dijawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Lalu ayo mencoba menceritakan kembali isi teks dalam bacaan pembuatan pakaian ya, diceritakan dari paragraf 1, 2 dan 3 ya. Halaman 76, ayo menulis informasi dari teks, itu nggak usah ya. Dilanjut ayo menambah wawasan. Motif batik Kalimantan. Kalimantan tidak hanya memiliki alam yang indah, tetapi juga kain tradisional yang indah pula. Sasirangan namanya. Kain ini banyak dijumpai di toko-toko yang ada di kota Banjarmasin dan Martapura. Keistimewaan sasirangan terletak pada motifnya yang berbeda dengan kain lain. Jika kita sekilas melihat coraknya saja sudah menunjukkan corak khas Kalimantan. Jika kain batik Kalimantan Selatan terkenal dengan nama kain sasirangan, kain batik Kalimantan Tengah terkenal dengan nama batik benang bintik. Motifnya pun variatif dengan warna-warna yang memanjakan selera. Motif yang umum adalah batang garing, simbol batang kehidupan bagi masyarakat Dayak. Mandau, senjata khas suku Dayak. Burung enggang atau tingang, elang Kalimantan, dan balanga. Warnanya lebih berani seperti pink, hijau stabilo, merah terang, oranye, dan masih banyak lagi. Nah, di situ ada ya gambarnya motif batik benang bintik contohnya. Lalu ada motif batik sasirangan, itu contohnya ya motifnya. Halaman 77, ayo mengamati menyebutkan keberagaman pekerjaan. Amati dulu gambarnya ya, itu ada proses pembuatan kain dan baju ya. Nah, di situ ada dimulai dari bunga kapas, memintal kapas, benang menjadi benang, menenun kain, lalu jadi kain, lalu membuat pola baju, setelah itu menjahit baju, lalu jadi baju. Halaman 78, ya, sebutkan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Pekerjaan tadi petani kapas, tugas yang dilakukannya menanam kapas. Nah, itu contohnya ya. Lalu pekerjaan yang lain, tulis keberagaman pekerjaan yang kamu lihat juga. Pekerjaannya apa, tugas yang dilakukannya apa. Setelah itu ayo menulis informasi dari teks. Sikap dalam menghargai orang yang bekerja untuk mencari nafkah secara halal, dituliskan ya di situ.
Dilanjut halaman 79, ayah mengamati cara meluncur di kolam renang. Kalian akan merasa lebih senang kalau dapat berenang. Kalian perlu belajar bagaimana cara mengapung dan meluncur di air lebih dahulu. Di pertemuan terdahulu, kalian telah belajar mengapung di air. Setelah belajar mengapung, kalian dapat berlatih gerakan meluncur tanpa menggunakan gerakan kaki. Caranya yang pertama, berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak kaki menempel pada dinding kolam. Yang kedua, kedua tangan lurus dan bungkukkan badan ke depan. Kemudian tolakkan kaki yang menempel pada dinding sehingga badan terdorong ke dalam ke arah depan. Sikap mengapung dan meluncur. Nah, kamu bisa mempraktekannya ya pada saat kamu pergi ke tempat wisata berenang ya. Itu ada gambarnya latihan meluncur dari A, B, dan C. Halaman 80, ayah lakukan praktekan gerakan meluncur di kolam renang. Nah, itu kamu bisa mempraktekannya ya kalau kamu pergi ke kolam renang ya. Nah, jaga keamanan dan keselamatan diri ya. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, teknologi pembuatan pakaian jadi itu bisa tanya jawab saja kepada orang tua ya, nggak usah dikerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.